Gorosei bertanggung jawab atas banyak hal penting yang terjadi di dalam dunia One Piece, seperti menyembunyikan kebenaran sejarah dunia, memerintahkan angkatan laut untuk melakukan Buster Call, dan memerintahkan kalian sebagai penggemar One Piece yang keren untuk memencet tombol subscribe kanal YouTube Anak Buah Bagi, supaya kalian bisa dapetin pembahasan seputar One Piece yang mantul di HP kalian. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Anak Buah Bagi, penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Kali ini kita akan membahas tentang Gorosei, 5 kakek legend yang berkuasa di dunia One Piece. Yang kita bahas kali ini bukan pedangnya Pak Tua Botak maupun kekuatan buah iblis mereka dan semacamnya. Dalam serial Belajar dari One Piece episode pertama ini, Anak Buah Bagi pengen ngajak kalian untuk belajar politik dari Gorosei di serial One Piece. Gorosei adalah sekelompok bangsawan dunia dengan peringkat yang luar biasa tinggi dan memegang kekuasaan penuh atas organisasi pemerintah dunia. Bahkan, mereka secara khusus disebut sebagai otoritas tertinggi dari pemerintah dunia melalui aksi politik dan cara mereka mengelola jalannya situasi di dunia. Seperti yang kalian ketahui, masing-masing dari para kakek legend ini belum disebutkan namanya di dalam serial One Piece. Yang pasti, Sugiono bukanlah nama salah satu dari mereka, dan Sugiono juga bukan salah satu dari mereka. Biarkan kakek legend yang satu ini tenang di alam bawah sadar para penikmat video kakek tersebut. Gorosei pertama kali diperkenalkan kepada kita di chapter 233, tepatnya di Arc Pulau Jaya. Faktanya, hingga saat video ini dibuat, nama mereka masih menjadi sebuah misteri, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Gorosei adalah kaum bangsawan dunia alias Tenryubito. Akan tetapi, mereka adalah jenis Tenryubito yang beda daripada yang lainnya, karena mereka tidak memakai baju astronot seperti Tenryubito yang lain pada umumnya. Gorosei malah lebih memilih setelan jas sebagai gaya berpakaian mereka, kecuali Pak Tua Botak yang satu ini, yang entah pakai baju tradisional atau piyama hotel hasil nyekut. Tapi yang pasti, dari selera berpakaiannya saja, kita bisa tahu bahwa ada perbedaan besar antara Gorosei dengan Tenryubito yang lainnya, di mana 5 kakek legend ini menampilkan diri mereka sebagai simbol kedewasaan, cara berpikir yang logis, dan kebijaksanaan. Sedangkan Tenryubito yang lain sifatnya masih seenak udel, kekanakan, dan hidupnya foya-foya saja. Mungkin bagi mereka, hidup ini yang penting maha asik. Ini bisa jadi pro dan kontra tersendiri bagi kalangan kaum bangsawan dunia, di mana Gorosei selalu berkeinginan untuk menjaga keseimbangan tatanan dunia di saat Tenryubito yang lainnya seenak udel bikin ulah yang bisa menimbulkan konflik. Contohnya, ada di arc manusia ikan dan Sabaody. Konsep keseimbangan tatanan dunia ini tentunya tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. Belum tentu yang dilihat oleh pihak pemerintah dunia bisa jadi hal yang ideal bagi para bajak laut. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, para Gorosei menunjukkan kekhawatiran mereka perihal pertemuan Shanks dan Shirohige. Para Gorosei khawatir jika Shanks dan Shirohige bekerja sama, karena dalam sudut pandang para Gorosei, 2 Yonko yang bekerja sama akan menyebabkan ketidakseimbangan tatanan kekuatan dunia. Sebagaimana salah seorang Yonko saja bisa jadi ancaman serius bagi eksistensi pemerintah dunia. Hal tersebut terbukti di 2 kesempatan. Yang pertama adalah di Perang Puncak Marineford, di mana Shirohige mampu menyebabkan dampak yang begitu besar hingga mengubah sebuah zaman. Yang kedua, di chapter 985, Kaido mengklaim bahwa kerjasamanya dengan Big Mom mampu membuat mereka meraih senjata kuno, mendapatkan One Piece bersama-sama, dan menghancurkan pemerintah dunia.
Itulah sebabnya pemerintah dunia membentuk sebuah sistem bernama Shichibukai untuk menandingi potensi ancaman serius yang bisa ditimbulkan oleh para Yonko. Tentunya, pembentukan Shichibukai diprakarsai berdasarkan kebijakan yang diambil oleh para Gorosei sebagai otoritas tertinggi pemerintah dunia. Beberapa kebijakan mengenai sistem Shichibukai tersebut, salah satunya dalam bentuk amnesti kepada para bajak laut yang tergabung dalam Shichibukai, di mana tindak kriminal para bajak laut ini dimaafkan, nilai bounty-nya dibekukan, dan mereka bisa dibilang sebagai sekutu pemerintah dunia. Selain menjaga keseimbangan tatanan dunia, Gorosei sepertinya juga berperan penting sebagai penjaga perdamaian di dunia. Entah perdamaian seperti apa yang dipandang ideal oleh para Gorosei, terlepas itu sebatas pencitraan maupun demi kepentingan kalangan pemerintah dunia. Inilah sebabnya mereka menjadikan Jinbei sebagai salah satu Shichibukai. Pelantikan Jinbei sebagai anggota Shichibukai dijadikan pemerintah dunia sebagai simbol perdamaian antar ras di dunia. Meskipun praktek perbudakan dan diskriminasi rasial masih sangat kental terjadi di dunia. Inilah unsur politik identitas yang digunakan para Gorosei dalam tujuannya menjaga keseimbangan tatanan dunia. Meskipun realita tak seindah yang diperlihatkan. Tak heran Gorosei cukup frustrasi saat Jinbei mengundurkan diri dari Shichibukai dengan alasan bahwa Jinbei tidak bersedia untuk melawan bajak laut Shirohige yang telah berjasa melindungi pulau manusia ikan. Itulah sebabnya Jinbei dipenjara di Impel Down level 6. Gorosei adalah sekelompok orang yang lihai berpolitik. Bukti atas pernyataan ini adalah mereka mengundang Raja Rikudold untuk menghadiri referee di saat insiden yang terjadi di Dressrosa diberitakan di seluruh dunia. Apa alasan Gorosei mengundang Raja Riku menghadiri referee? Kita tahu, pemerintah dunia gagal menutupi insiden yang terjadi di Dressrosa. Oleh sebab itulah pemerintah dunia mengundang Raja Riku ke dalam referee sebagai upaya pencitraan untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah dunia. Bicara mengenai kekhawatiran Gorosei, tentu hal ini tidak bisa jauh-jauh dari kekhawatiran Gorosei kepada Monkey D. Luffy, tokoh utama dari serial One Piece. Ulah Luffy selama berkarir menjadi bajak laut menjadi salah satu kekhawatiran terbesar yang dimiliki Gorosei. Tahukah kalian bahwa pemerintah dunia tidak meremehkan bocah karet ini sedikit pun? Salah satu bukti nyatanya terdapat di Arc Enies Lobby, di mana pemerintah menggunakan Buster Call dalam upayanya menumpas kelompok topi jerami. Luffy mendapatkan perhatian serius dari Gorosei semenjak ia mengalahkan Sir Crocodile. Sejak itulah gerak-gerik Luffy selalu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dunia. Meskipun Luffy adalah cucu dari pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp, tetapi ayahnya adalah pemimpin tentara revolusioner, di mana hal tersebut membuat Monkey D. Dragon, ayah Luffy, dicap pemerintah dunia sebagai pelaku kriminal paling berbahaya sedunia. Selain dari ulah dan silsilah keluarga, garis keturunan Luffy sebagai penyandang nama D adalah hal yang tentunya sangat mengkhawatirkan bagi Gorosei sebagai kaum Tenryubito. Bukan rahasia lagi bagi para penggemar One Piece jika Gorosei sangat paham betul akan potensi bahaya yang dibawa oleh penyandang nama D ini. Nyatanya, Gorosei adalah salah satu pihak yang mengetahui seluruh kebenaran sejarah di dunia. Mulai dari era zaman kerajaan kuno, abad kekosongan, arti nama D, dan sebagainya. Meskipun begitu, agenda terbesar para Gorosei justru untuk menyimpan semua rahasia tersebut rapat-rapat supaya tidak diketahui oleh publik. Dalam upaya menjaga kerahasiaan berbagai macam hal tersebut, Gorosei bahkan tak segan-segan menghalalkan segala cara untuk melindungi kepentingan agendanya. Contoh paling jelas mengenai hal ini adalah insiden Ohara, di mana pemerintah dunia melenyapkan para peneliti di Ohara yang mencoba untuk menafsirkan poneglyph dan
meneliti tentang sejarah kerajaan kuno. Sebuah penelitian yang tentunya dianggap sebagai ancaman serius bagi eksistensi pemerintah dunia sebagai fraksi terbesar yang menguasai dunia. Itulah sebabnya Gorosei meratakan Ohara dan seluruh penduduknya dengan Buster Call, kecuali Nico Robin yang diselamatkan oleh Aokiji. Sebagai pihak dengan otoritas tertinggi di kalangan pemerintah dunia, Gorosei adalah fraksi terkuat, di mana seorang laksamana armada seperti Akainu saja tak mampu menentang kehendak 5 kakek legend tersebut. Tapi, sebagai fraksi yang terkuat, tentu ada juga momen di mana mereka kecolongan dan mengambil sebuah keputusan atau kebijakan yang tidak tepat. Tak percaya? Berikut ini contohnya. Yang pertama, coba ingat kembali Arc Water 7 hingga Enies Lobby. Di situ, Spandam pernah meyakinkan para Gorosei untuk memberi keleluasaan kepadanya dalam mencari cetak biru Pluton. Kalian tahu kan Spandam kayak gimana? Yang kedua, tentu saja di Arc Dressrosa. Sebagai kaum Tenryubito dengan otoritas tertinggi, bisa-bisanya Gorosei menuruti keinginan Doflamingo, mantan Tenryubito yang diban permanen oleh Tenryubito yang lain, untuk membuat berita palsu tentang pengunduran dirinya sebagai Shichibukai, di mana permintaan tersebut semata-mata dibuat untuk menuruti permintaan Trafalgar Law. Hal ini menyiratkan bahwa 5 kakek legend ini bersedia melakukan apapun yang mereka mampu untuk menutupi kebusukan niat jahat Doflamingo dan praktek korupsi yang terjadi di dalam struktur pemerintah dunia. Karena bagaimanapun juga, Doflamingo adalah anggota Shichibukai, bajak laut yang bekerja sama dan bersekutu dengan pemerintah dunia. Namun, upaya ini tidak berjalan mulus, karena ulah Laksamana Fujitora yang secara terbuka mengumumkan kekalahan Doflamingo dan mengakui hal tersebut sebagai kesalahan pihak Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Hal ini tentunya mencoreng reputasi Angkatan Laut dan pemerintah dunia di hadapan publik, yang berujung kepada tindakan penangkapan terhadap Doflamingo, supaya reputasi Angkatan Laut dan pemerintah dunia tidak merosot lebih jauh lagi. Langkah kebijakan yang hampir mirip seperti ini sejatinya pernah diterapkan saat Luffy mengalahkan Gekko Moria. Gorosei ingin memastikan bahwa publik tidak mengetahui bahwa Moria dikalahkan oleh Luffy. Itulah sebabnya bounty Luffy tidak naik setelah mengalahkan Gekko Moria. Langkah kebijakan tersebut berlanjut saat Gorosei mencoba untuk melenyapkan Gekko Moria, di mana Moria diberitakan di koran telah meninggal dalam perang puncak Marineford sebagai alasan untuk menutupi agenda pemerintah dunia yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa Gorosei juga beroperasi di dalam bayangan. Selain menggunakan kekuatan militer Angkatan Laut sebagai instrumen penegak hukum dan keadilan, Gorosei juga memanfaatkan Cypherfall sebagai instrumen untuk menjalankan agenda rahasia mereka supaya tidak terendus oleh publik. Kecuali Cypherfall Aegis Zero yang secara spesial punya peran ganda sebagai agen intelijen dan humas bagi pemerintah dunia. Dua hal yang paling menarik dari para Gorosei ini terungkap di Arc Reverie. Yang pertama adalah saat Gorosei bersedia menjamu satu tamu spesial, di mana tamu tersebut adalah Shanks si rambut merah, seorang bajak laut yang bergelar Yonko, di mana bajak laut dan pemerintah dunia adalah pihak yang berlawanan dan berseberangan. Apapun teori dan opini mengenai hal ini, satu hal yang pasti, hal ini adalah hal yang sangat ganjil. Ketika ada yang mengatakan hal seperti ini, fix Jackie anteknya Gorosei, fix mereka adalah bocah atau bocah bertubuh om-om yang tidak mengerti soal birokrasi. Gorosei adalah sekelompok orang yang menunjukkan adab sopan santun kepada setiap tamunya. Ketika Shanks bertamu di hadapan Gorosei, 5 kakek legend ini tidak begitu menghiraukan Shanks dan lebih mementingkan secarik kertas yang mereka pegang. Entah apa isi tulisan kertas tersebut, yang jelas isi kertas tersebut sepertinya lebih penting daripada kehadiran Shanks saat itu. Yang kedua adalah
Hampir semua penggemar One Piece mengetahui bahwa otoritas tertinggi sebenarnya di pemerintah dunia adalah Im Sama. Karena tak banyak hal yang terungkap selain hal ini, maka saya tak akan menjelaskan lebih jauh dari ini. Karena fokus kita saat ini adalah belajar politik dari para Gorosei. Tetapi, kedepannya saya akan berencana membahasnya secara detail dan eksklusif di serial Anak Buah Bagi Berteori suatu saat nanti. Dalam prakteknya, Gorosei menggunakan berbagai macam strategi politik dalam upayanya untuk menjaga kelangsungan hidup kekuasaan pemerintah dunia sebagai fraksi terbesar dan terkuat di dunia di dalam serial One Piece. Saya berharap semoga video ini bermanfaat buat teman-teman penggemar serial One Piece. Siapa tahu salah satu dari kalian nanti akan berkarir menjadi seorang politisi untuk kedepannya. Amin. Dan seandainya itu terjadi, semoga kalian bisa menjadi politisi baik yang mampu mensejahterakan rakyat. Bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya kedepannya mereka bisa belajar dari One Piece bareng Anak Buah Bagi kedepannya. Sampai ketemu lagi dengan Anak Buah Bagi di video selanjutnya.